Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku, TV One Medan yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan saat ini Allah masih memberikan kita berbagai macam rahmat dan nikmat, terutama kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu, sehingga kita bersama dapat bertemu, bertatap muka lagi dalam acara Damai Indonesiaku TV One Medan. Mudah-mudahan apa yang akan menjadi pembahasan kita kali ini mendapatkan kemudahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, insya Allah di yaumil akhir nanti kita semua, seluruh ahli keluarga kita mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang makna takwa dan pentingnya dalam hidup dan kehidupan ini. Takwa adalah satu predikat, satu kedudukan atau status yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu istimewa, begitu tingginya status dari takwa ini sampai Allah Subhanahu wa taala selalu mengharapkan bagi orang-orang yang beriman supaya bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan betapa nilai takwa itu sangat tinggi daripada nilai iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kalau kita perhatikan dalam hampir semua ayat suci Al-Quran yang ada perintah Allah bagi kita untuk beribadah, maka muara akhir atau hasil akhirnya adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya, dan itu akrab di bulan suci Ramadan ini seperti ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa tersebut kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari surah Al-Baqarah ayat 183 ini kita jelas dapat memahami bahwa ketika Allah memerintahkan orang beriman untuk beribadah, yaitu puasa, tujuan akhir, muaranya, hasilnya adalah supaya orang beriman itu melalui ibadah puasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi begitulah. Kalau kita perhatikan nanti dalam surah dan ayat yang lain, ketika Allah memerintahkan kita sholat, ketika Allah pun memerintahkan kita bayar zakat, ketika Allah juga memerintahkan kita haji, umrah, dan semua ibadah yang lain, maka hasil akhirnya adalah supaya ibadah-ibadah tersebut bisa menjadikan kita orang yang bertakwa. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, takwa itu apa? Kenapa begitu penting Allah menginginkan kita menjadi orang bertakwa? Takwa itu apa? Takwa itu kalau diartikan, dan takwa ini berasal dari bahasa Arab, artinya adalah takut, tunduk, patuh, nurut. Jadi orang yang takwa itu adalah orang yang ada rasa takut, kemudian dengan rasa takut itu dia tunduk, dia patuh, dia nurut. Siapa? Kepada yang diyakininya itu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang memang mau menuruti apa yang diyakininya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah senang kepada orang bertakwa, karena orang bertakwa adalah orang yang pasti nurut kepada Allah. Dan sebaliknya tentu Allah benci kepada orang yang nggak mau nurut, ingkar dan melawan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau Allah menginginkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa melalui semua rangkaian amal ibadah yang diperintahkan Allah, itu pentingnya bagi kita apa? Supaya menjadi motivasi bagi kita untuk siap-siap dan berusaha menjadi orang yang bertakwa. Tentu kita harus tahu, Allah itu mengharapkan, menginginkan kita menjadi orang bertakwa sebenarnya bukan untuk kepentingan Allah pribadi, tapi Allah mengharapkan itu justru kembalinya kepada diri kita sendiri. Orang-orang yang bertakwa pasti akan banyak mendapatkan kebaikan dalam hidup. Sementara kalau nggak bertakwa pasti akan jauh dari kebaikan hidup yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, mari kita niatkan, mari kita azamkan dalam diri kita, saya harus menjadi orang bertakwa. Karena dengan takwa itu nanti saya bisa menjadi orang yang dapat banyak kebaikan dalam hidup dan kehidupan ini. Untuk penjelasan mengenai pentingnya takwa dalam hidup seorang hamba akan disampaikan pada sesi yang berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Setiap waktu adalah aset yang tak ternilai. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu ini? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kita menjadi baik karena Allah menyukai orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bukan yang terbaik lillahi Tafakur ta'ala. A'agim setiap hari pukul 20 dan 22 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Ramadan bulan menuju kesucian. Jalani Ramadan kita dengan program spesial TV One. Syiar Ramadan setiap hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ngopi Ramadan setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Indahnya Ramadan setiap hari pukul 3.30 waktu Indonesia Barat.
Ramadan di Rumah Mama Dede setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Damai Indonesiaku setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Lengkapi saat sahur Anda dengan ngopi. Memberikan kekuatan mental, spiritual kepada kita. Berkah itu sifatnya ilahiyah. Jadi tidak mungkin hidup ini diberkahi kalau dia jauh dari Tuhan. Nutrisi ruhani untuk meningkatkan kualitas Ramadan kita. Bahasa agama, semua yang berlebih-lebih itu tidak baik. Dia sudah taat suami, Benar. taat kepada Allah. Ya. Ngopi, ngobrol perihal iman spesial Ramadan di TV One. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pentingnya takwa itu dalam kehidupan seorang hamba Allah? Dalam kehidupan kita, apa pentingnya? Takwa ternyata sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita sebagai hamba Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi sampai di yaumil akhir kelak. Adapun pentingnya takwa itu dalam hidup seorang hamba, ada 3 poin yang paling penting. Pertama, takwa itu penting dalam hidup seorang hamba, karena takwa itulah yang akan menyempurnakan iman, kepercayaan dan keyakinan seorang hamba kepada Khaliknya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah perintahkan orang beriman itu untuk bertakwa. Dalam surah Ali Imran ayat 102 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sekali Allah menegaskan dalam surah Ali Imran ayat 102 ini, orang kalau imannya mau sempurna harus dibarengi dengan takwa yang sebenar-benarnya. Apa itu takwa yang sebenar-benarnya? Imam Al-Ghazali menyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, takwa yang sebenar-benarnya itu adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada ulama yang lain menjelaskan dengan definisi-definisi yang berbeda kalimat, tapi maknanya semuanya sama. Jadi iman yang kita miliki, kepercayaan, keyakinan kita miliki itu tidak akan sempurna tanpa ada takwa dalam diri kita. Kalau bisa kita ibaratkan, iman itu konsep ideologisnya, sedangkan takwa itu adalah konkret praktisnya. Iman itu kan di dalam, orang beriman apa enggak kita enggak ngerti, kita enggak tahu. Tapi ketika ditunjukkan dia dengan perbuatan, maka kita terus tahu, dan wujud perbuatan itu takwa. Orang beriman kepada Allah, nggak ada yang tahu kalau dia beriman kepada Allah. Tapi ketika dia kemudian sholat, dia sujud menyembah Allah, maka pada saat itu kita tahu itu dia orang beriman kepada Allah. Melaksanakan sholat, sujud kepada Allah itu wujud daripada takwa. Makanya kenapa kita penting untuk bertakwa, supaya menyempurnakan nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, pentingnya takwa itu dalam hidup seorang hamba itu apa? Takwa itu pentingnya dalam hidup seorang hamba adalah untuk mengangkat derajat, memuliakan hamba itu dalam hidup ini daripada hamba-hamba Allah yang lain. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya
orang yang paling mulia di antara kamu, yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi orang mulia dalam hidup ini bukan karena harta banyak, bukan karena ilmu yang tinggi, bukan karena popularitasnya yang mendunia luar biasa, bukan juga karena pergaulannya yang hebat. Bukan. Orang yang mulia, bahkan paling mulia dalam hidup ini adalah orang yang takwa, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mulia juga dalam hidup ini bukan karena orang yang lahir dari orang-orang hebat, orang yang punya kulit putih, orang-orang bangsawan. Bukan. Tapi orang yang takwa itu adalah orang yang memang dia tunduk kepada Allah. Sekalipun bukan bangsawan, bukan orang mulia, bukan orang kulit putih, tapi kalau dia bertakwa kepada Allah lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la fadla li arabin wala a'jamin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab dengan orang yang bukan orang Arab kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, takwa itu penting kita miliki dalam hidup supaya hidup kita ini mulia. Hidup kita dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti kalau Allah menghargai, maka Allah akan gerakkan hati orang lain untuk menghargai kita dalam hidup dan kehidupan ini. Nah, coba lihatlah dalam kenyataan hidup sehari-hari, adakah orang yang bertakwa itu dihinakan oleh orang yang lain? Tidak ada. Makin dekat kita kepada Allah, makin mudah segala urusan. Dan itu sudah Allah jelaskan betul dalam surah At-Tolak ayat 2 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari segala problem dan masalah. Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak pernah ia sangka-sangka dan ia duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya dalam hidup. Orang bertakwa itu selain dia akan tinggi derajatnya, dia akan mudah dalam hidup ini. Kenapa? Dibantu Allah. Dan Allah itu kalau sudah membantu kan akan buka semua pintu hati orang lain untuk membantu kita. Makanya menjadi orang bertakwa itu penting dalam hidup. Supaya hidup menjadi mulia, supaya hidup menjadi mudah kita jalani. Karena takwa adalah satu hal-hal yang istimewa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, untuk pentingnya takwa yang terakhir akan kita sampaikan pada sesi yang berikut setelah pesan-pesan berikut ini. Setiap waktu adalah aset yang tak ternilai. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu ini? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kita menjadi baik karena Allah menyukai orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bukan yang terbaik lillahi Tafakur ta'ala. A'agim setiap hari pukul 20 dan 22 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Ramadan bulan menuju kesucian. Jalani Ramadan kita dengan program spesial TV One. Syiar Ramadan setiap hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ngopi Ramadan setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Indahnya Ramadan setiap hari pukul 3.30 waktu Indonesia Barat.
Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Damai Indonesiaku setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dua pentingnya takwa kita miliki dalam hidup. Yang pertama, takwa akan menyempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takwa akan mengangkat derajat, memuliakan kita dalam hidup ini dari semua hamba Allah. Adapun pentingnya takwa yang ketiga bagi seorang hamba Allah adalah untuk menjamin dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, berusahalah semaksimal kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan juga surga yang luasnya seluas lapisan langit dan bumi, yang mana keduanya, terutama surga, telah disiapkan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Dari surah Ali Imran ayat 133 ini kita jelas dapat penegasan dari Allah bahwa ampunan, khususnya surga Allah itu hanya disiapkan bagi orang yang bertakwa. Berarti yang bisa masuk surga nanti adalah orang yang bertakwa. Kalau belum jadi orang yang bertakwa, berarti belum bisa masuk surga. Makanya takwa itu penting dalam hidup kita, terutama hidup di yaumil akhir nanti. Kalau memang mau masuk surga, kalau nggak mau masuk surga kan berarti masuk neraka. Sebab di akhirat itu kan tempat cuma dua. Kalau nggak surga, neraka. Kalau nggak enak, susah, sakit. Ya tentunya kita semua ini pengen masuk surga. Nah, kalau mau masuk surga, setelah punya iman, sempurnakan itu dengan takwa. Kalau kita sudah bisa menjadi orang yang bertakwa, maka kita pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, mengapa begitu istimewanya orang yang bertakwa sehingga surga itu disiapkan bagi orang yang bertakwa? Karena memang Allah itu menjadikan surga itu untuk ditempati oleh orang-orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa bukan di surga tempatnya. Dan itu juga sebagai apresiasi bagi orang yang bertakwa yang telah mengikhlaskan, merelakan keinginan nafsunya untuk tunduk dan nurut kepada Allah. Jadi orang yang betul-betul tulus nurut tunduk kepada Allah, orang ini akan dihargai luar biasa kepada Allah, sampai dibangunkan tempat khusus di akhirat namanya surga. Makanya kalau kita belum bisa menjadi orang bertakwa, usahakanlah kita bisa menjadi orang bertakwa. Rasulullah dalam satu hadis menyatakan ada 3 syarat penting orang itu menjadi orang yang akan bahagia dalam hidup ini. Dalam hadis itu Rasulullah menyatakan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ada 3 hal penting yang kalau dimiliki seorang hamba maka dia akan bahagia dunia akhirat. Yang pertama,
bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Jadi mau di sini, mau di sana, mau di situ, dalam keadaan begini, dalam keadaan begitu, kita tetap bertakwa kepada Allah. Kita akan jadi orang yang bahagia dunia akhirat. Yang kedua, selalulah iringi perbuatan yang buruk dengan yang baik, supaya yang baik menghapus yang buruk. Maksudnya apa itu? Cepat-cepatlah istighfar, cepat-cepatlah tobat ketika kita berbuat maksiat. Terlanjur kita, apalagi di bulan puasa ini, kita terlanjur mengatakan yang tidak bagus atau bohong. Istighfar akan menghapus khilaf dan salah kita itu. Yang terakhir adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kenapa berakhlak dengan akhlak yang baik itu akan membuat kita bahagia dunia bahkan sampai akhirat? Karena nggak ada kan orang yang nggak senang dengan orang yang berakhlak baik. Semua orang senang. Artinya kalau manusia senang dengan kita, Allah pun pasti akan senang dengan kita. Ada satu ungkapan dalam hadis, ma ra'ahul muslimuna husnan wallahu husnun. Apa yang dilihat oleh orang Islam yang banyak itu bagus, maka Allah akan mandang bagus. Kenapa? Itu artinya bahwa orang banyak itu suka sama yang baik. Dan nggak mungkin orang banyak suka sama yang buruk. Makanya ketika kita dilihat oleh orang banyak baik, udah pasti Allah akan melihat kita sebagai orang yang baik. Maka kalau mau bahagia di akhirat, terutama sekali, hiduplah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu takwa yang diharapkan dalam hal ini adalah takwa yang sebenar-benarnya. Artinya kalau takwa yang sebenar-benarnya itu bukan hanya sempurna, semua rangkaian takwa, tapi juga seterusnya bertakwa gitu. Jangan takwa itu cuma sesaat, nah sebentar jadi orang bertakwa, kemudian besok udah nggak bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin yang ketiga, yang terakhir, pentingnya kita bertakwa supaya kita bisa menjadi ahlul jannah, penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang masuk surga itu sudah banyak dijelaskan Allah dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Semuanya pasti punya amal-amal soleh, amal-amal yang baik, dan itu adalah isi dari takwa. Amal soleh itulah isi dari takwa itu. Jadi kalau ada orang mengatakan saya bertakwa tapi dia nggak beramal soleh, itu bohong. Karena takwa itu isinya adalah amal soleh. Buat baik, tinggalkan yang buruk. Bahkan dalam satu penjelasan Imam ahli tafsir yang lain menyatakan takwa itu bukan hanya buat baik, meninggalkan yang buruk, tapi takwa itu adalah perilaku selalu ingat kepada Allah dan tidak pernah melupakan, kemudian selalu mensyukuri rahmat dan nikmat Allah dan tidak pernah mengkufuri. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang berbahagia, kesimpulan akhir dari tausiah kita pada kesempatan ini, jadikanlah takwa sebagai jati diri kita dalam hidup ini. Kalau kita ingin selamat di dunia, ingin selamat di akhirat, ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, takwa adalah jaminan yang paling utama. Orang-orang yang bertakwa tidak akan pernah kecewa atau dikecewakan oleh Allah, tapi akan bahagia selama-lamanya. Mudah-mudahan melalui tausiah ini bisa membangkitkan semangat kita untuk berusaha menjadi orang yang bertakwa, karena memang takwa itu penting dalam hidup dan kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.